Kalau beberapa waktu yang lalu Pichel sempat mereview speaker yang bisa dibanting, sekarang Pichel akan tunjukkan yang lebih gokil lagi. Kali ini Pichel akan mereview nih sebuah speaker kekinian yang lagi hype banget. Dan juga yang penting ya, bisa direndam di dalam air. Iya, direndam, dicemplungin gitu. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel. Seperti yang sudah Pichel sebutkan tadi, kali ini Pichel akan mereview sebuah Bluetooth speaker yang sedang hype banget nih dari brand Akome, yaitu Akome A20. Jadi daripada berpanjang lebar, kita mulai aja langsung reviewnya. Karena ini speaker baru, jadi Pichel mulai dari unboxing ya. Oh ya, unit yang Pichel dapatkan ini tuh dibundle dengan power bank dari Akome juga. Secara penampakan, box speaker ini terlihat bersih dan nggak ada desain ataupun grafis macam-macam yang dicetak pada boxnya. Unit yang Pichel terima ini dibungkus dengan box berwarna biru muda yang cukup lembut, malahan hampir mirip dengan warna telur asin. Yang lucunya, ini tuh kita dapat dari official store. Tapi pas kita bandingin nih sama reviewer-reviewer lain, ini kok beda isinya. Nggak ada yang kayak kotak orange-orange gitu loh. Jadi kesannya nggak eksklusif gimana gitu. Gimana sih ini Akome? Konspirasi kah? Pada sisi depan terdapat penampakan speakernya yang lengkap dengan gambaran RGB yang cukup membuat bahagia buat teman-teman para penikmat RGB. Dan juga tulisan Akome berwarna putih beserta dengan informasi fitur lainnya yang sayangnya dicetak dengan warna putih. Jadi kayak agak nyaru atau samar-samar gitu tulisannya. Next, di sisi kirinya, kita ditunjukkan penampakan tombol-tombol pada speakernya, beserta keterangan fungsinya yang juga terlihat samar-samar. Di sisi kanan, kembali kita ditunjukkan dengan gambar speaker yang kali ini menunjukkan bagian speaker kembarnya. Dan di bagian belakang, terdapat beragam informasi yang lumayan informatif. Tapi hanya buat kalian yang bisa ngebaca tulisannya, karena lagi-lagi samar-samar. Kalau Pichel sih nggak kebaca ya tulisannya sama sekali, udah kecil samar-samar pula, pokoknya aduh kayaknya kacau deh ini desainnya. Itu aja sih penampakan buat boxnya. Sekarang kita akan lanjut ke bagian isinya. Dalam paket penjualan, kita akan langsung menemukan sebuah unit Bluetooth speaker yang masih terbungkus rapi. User manual yang terdiri dari bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia, kartu garansi, sebuah kabel charging dengan interface USB Type-C yang cukup pendek, dan sebuah kabel audio dengan jack 3,5 mm yang juga lumayan pendek. Selebihnya nggak ada apa-apa lagi dalam kotaknya. Sekarang kita fokus ke bagian unitnya. Desain speakernya ini mengambil bentuk kapsul, jadi membulat di bagian ujung-ujungnya. Dan color theme yang digunakan ini cukup kontras, tapi masih enak untuk dilihat. Perpaduan warna hitam doff pada bagian bodi, dan juga warna orange pada tombol dan juga cantelan karetnya, membuat Bluetooth speaker ini tuh terlihat modern. Material bodi speaker ini sendiri juga terbuat dari bahan plastik, yang dilapisi mempergunakan semacam bahan silikon. Sehingga bodi speaker ini tuh menjadi lebih bersih, firm gitu ya, dan kokoh, dan juga yang pasti tahan banting. Dengan dimensi 8,3 x 8,5 cm dan juga panjang sekitar 20 cm, Bluetooth speaker ini masih cukup compact, nggak terlalu gede-gede amat, tapi juga nggak imut-imut amat. Sementara juga untuk bobotnya sendiri masih tergolong ringan, yaitu sekitar 565 gram saja. Pada sisi depan speaker ini terdapat dua buah speaker yang ditutupi dengan grill yang sepertinya terbuat dari logam. Dan dua buah speaker ini tuh dibingkai dengan dua frame RGB LED yang bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Pada sisi atas terdapat sederetan tombol berwarna orange terang dan juga ini menonjol gitu ya, menimbul. Dari sebelah kanan terdapat tombol play pause untuk memainkan ataupun menghentikan lagu, tombol volume down, tombol power, volume up, dan juga tombol RGB light untuk merubah ataupun mematikan LED RGB-nya. Di sisi belakang juga terdapat grill logam yang berfungsi sebagai hiasan aja, biar kayak serasi gitu depan sama belakang. Pada bagian bawah terdapat berbagai port yang lumayan lengkap. Mulai dari sebelah kiri terdapat lubang mikrofon yang memudahkan kita menjawab telepon masuk saat sedang mendengarkan musik. Lalu ada port TF card, port auxiliary 3,5 mm, dan port power input 5 volt dengan interface USB Type-C. Port ini tertutup rapat dengan cover karet untuk menghindari rembesan air yang masuk ke bagian internal speaker ini. Speaker ini sendiri juga sudah mengantongi sertifikasi IPX7 waterproof yang tahan air sampai kedalaman 1 meter selama 30 menit. Dan karena lapisan karet pada bodinya, speaker ini akan mengambang jika tercebur ke dalam air. Dan masih bisa menyala dengan normal. Tapi tetap aja audionya nggak akan normal, guys.
Pada sisi ini juga terdapat berbagai tulisan yang berisi informasi produk dan juga produsen Akome yang dicetak sewarna dengan bodinya. Jadinya terkesan rapih dan juga nggak norak. Juga terdapat 4 buah pad karet yang berfungsi sebagai kaki-kaki untuk menjaga speaker ini tidak bergeser. Lanjut ke sisi sebelah kiri, terdapat logo Akome yang dicetak dengan warna abu-abu gelap. Juga ada cantolan karet yang sewarna dengan tombol-tombol navigasinya, yang bisa berguna banget buat teman-teman yang mungkin mau pakai speaker ini tuh yang sambil traveling, kayak mungkin jalan-jalan sore, atau mungkin nanjak gunung, atau mungkin sekedar pacaran di pinggir danau buatan, ataupun ya di mana lah, pokoknya terserah gitu. Dan di bagian kanan terdapat 4 buah pad karet kecil yang juga berfungsi sebagai stand speaker jika teman-teman mempergunakan speaker ini sambil di-charge, ataupun sambil mempergunakan mode auxiliary. Secara spesifikasi audio, speaker Akome A20 memiliki 2 buah driver berukuran 125 x 44 mm. Ini booming bass dengan output power sebesar 20 watt. Untuk urusan fitur, speaker dari Akome ini memiliki beberapa fitur yang lumayan unik dan bisa jadi pertimbangan kita. Pertama, speaker ini merupakan speaker Bluetooth, sehingga kita bisa koneksikan kepada handphone ataupun device lainnya yang selama mendukung Bluetooth juga. Bluetooth yang dipergunakan di sini adalah versi 5.0 dengan spesifikasi yaitu mendukung kecepatan maksimal 48 megabit per second dan juga mendukung jarak hingga 10 meter. Proses pairing pada speaker ini juga relatif mudah banget. Pada saat speaker ini dinyalakan, sudah langsung masuk ke mode Bluetooth. Jadi langsung aja kita nyalakan koneksi Bluetooth pada handphone kita ataupun laptop kita, dan kita cari device dengan nama Akome A20. Maka speaker ini sudah langsung terpairing dengan device kita. Palingan kelemahannya sama seperti kayak Bluetooth speaker pada umumnya, yaitu connect-nya itu tuh hanya bisa kepada satu device saja. Jadi untuk pairing ke device baru, itu tuh device lama kita harus dilepas ataupun dinonaktifkan terlebih dahulu. Berikutnya, speaker Akome A20 sudah memiliki fitur untuk memutar audio dari microSD card. Caranya kita tinggal colokkan saja dan dia akan otomatis berubah modenya dan disertai dengan notifikasi suara, dan kemudian speaker ini nanti akan langsung ngedetect file audio yang ada dalam memory card kita. Dan untuk mengendalikan medianya, kita bisa mempergunakan tombol kendali, yaitu tombol minus untuk menurunkan volume, ataupun kalau kita tahan untuk kembali ke track sebelumnya. Kemudian untuk tombol plus, yaitu sebaliknya, untuk menaikkan volume atau volume up, atau kalau kita tahan, ini untuk memutar track sesudahnya. Selanjutnya tombol play pause, ya ini untuk play pause juga gitu, untuk play media ataupun pause medianya. Pical coba tes mempergunakan micro SD card hingga 128 GB dan juga dengan file system exFAT dan juga FAT32, ini semua bisa terbaca dengan baik dan tanpa hambatan, asal jangan NTFS ya. Pical juga mencoba memutar lagu dengan beberapa format audio yang populer, seperti contohnya MP3, FLAC, AAC, WAV, M4A, WMA, AC3, ya, AC3, dan juga OGG. Dan hasilnya media ini bisa diputar adalah MP3, FLAC, serta WAV. Untuk format audio yang lain nggak bisa terdeteksi sama sekali di speaker ini. Untuk detect file audionya sih tergolong cepat banget. Dia akan langsung play berdasarkan urutan nama dan nggak ada opsi untuk play secara random. Dan jangan lupa ya, udah selesai mempergunakan microSD card-nya, jangan lupa pencet dulu tombol power untuk merubah ke mode Bluetooth, sehingga kita bisa aman melepas microSD card dari slotnya. Ataupun bisa juga matiin speakernya sih. Selanjutnya, speaker ini memiliki konektor 3,5 mm audio jack yang bisa langsung dicolokkan pada laptop, PC, handphone, ataupun device lainnya. Untungnya dalam paket penjualan sudah disediakan kabel dengan jack 3,5 mm. Tapi sayangnya, kabel ini pendek banget, cuma sekitar 53 cm. Dari jack ujung ke jack ujung satunya lagi. Mode aux ini juga akan secara otomatis terpilih jika mendeteksi ada kabel 3,5 mm dicolokkan di port speaker ini. Dan yang terakhir, speaker ini memiliki fitur Light Up Your Party, yaitu fitur LED RGB yang akan berubah-ubah sesuai dengan tempo lagu yang sedang dimainkan. Dan serunya lagi, teman-teman diberikan 9 jenis gerak lampu yang bisa teman-teman pilih melalui tombol RGB light yang paling kiri di deretan tombol navigasi. Ataupun kalau misalnya kita udah bosen gitu ya, tinggal tekan aja 2 kali tombolnya untuk mematikan LED RGB-nya. Akome mengklaim bahwa LED RGB ini sudah mendukung 16 juta kombinasi warna yang berbeda. Nggak tahu faedahnya apa, tapi harusnya jadi bagus. Untuk kualitas suara, Pical cukup penasaran dengan kualitas suara dari speaker Akome ini. Karena pada saat menyalakan speaker ini, Pical disambut dengan efek deep bass yang wah banget. Pical coba mainkan beberapa jenis lagu seperti contohnya pop, klasik, RGB, rock, hingga musik ngebeat ala-ala TikTok koplo gitu untuk melihat performa dari speaker Akome A20 ini.
Kalau untuk nyetel lagu-lagu rock ataupun metal sih asik-asik aja. Seperti suara instrumennya terdengar jelas dan suara vokal juga tidak dominan ataupun ketiban dengan suara musiknya. Untuk mendengarkan musik jazz juga masih enak lah ya didengar. Vibe-nya masih halus dan adem gitu di telinga. Apalagi kalau untuk urusan musik klasik, nyaman banget di kuping. Tapi begitu sampai ke genre R&B ataupun TikTok koplo, langsung kedodoran bassnya. Suara bassnya ini nggak bisa ngejar dan malah cenderung mendem. Nggak keluar secara maksimal, malahan lebih dominan suara vokalnya dibandingkan dengan musiknya. Jadi bikin bingung tuh, itu deep bass yang waktu pertama kali nyalain, kemana coba hilangnya? Secara tingkat intensitas suaranya, speaker ini bisa dibilang lantang banget. Di mana ini bisa menghasilkan suara yang kenceng banget di volume maksimal, di mana dia menghasilkan suara maksimal di 100,5 desibel dengan rata-rata 95,1 desibel. Buat kalian penasaran, berikut ini contoh audionya. Speaker Acome A20 ini memiliki internal baterai sebesar 4000 mAh. Dengan kapasitas yang ada, Acome mengklaim bahwa baterai speaker ini bisa bertahan hingga 30 jam penggunaan. Tapi kayaknya kalau speaker ini digeber terus-terusan, plus RGB yang non-stop, kayaknya sih nggak akan sampai deh 30 jam yang diklaim. Sedangkan untuk pengisian dayanya, bisa mempergunakan kabel Type-C yang disediakan dalam paket penjualan. Untuk pengisiannya sendiri dari kosong ke penuh membutuhkan waktu sekitar 4 jam, dan akan ada LED indikator di sebelah charging portnya yang akan menyala berwarna merah saat pengisian, dan lampu tersebut akan mati ketika baterainya sudah penuh. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, speaker dari Acome ini yaitu Acome A20 merupakan speaker yang oke banget untuk teman-teman yang lagi nyari speaker budget. Speaker ini sendiri dibanderol dengan harga Rp399.000 untuk paket bundle dengan power bank di official store Acome. Kalau Pichel sih belinya di 249 guys, lagi promo. Tapi kalian jangan klaim 249 ya, nanti kalian cecer Pichel susah juga. Dan dari beberapa speaker portable yang sudah pernah Pichel review, so far speaker ini merupakan speaker yang paling tampan menurut Pichel. Fungsi dapet, penampilan dapet, harga juga dapet. Suara aja kayaknya agak dapat, kayak agak gimana gitu. Paling kelemahannya kalau suka lagu yang bass ataupun kalau dipakai buat nonton filmnya Om Michael Bay gitu ya, yang doyan-doyan jeder-jeder gitu ya, pasti lumayan ngecewain. Jadi mendingan dipakai buat yang urusan standar-standar aja deh. Dan selebihnya sih Pichel nggak terlalu banyak komplain mengingat akan harganya yang sudah sangat terjangkau banget. Tapi itu semua kembali lagi kepada pemilihan teman-teman ya. Pichel cuma bisa menjabarkan apa yang Pichel tahu. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan speaker dari Acome yaitu Acome A20. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga suka kan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan jangan lupa share kepada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Oh iya, buat kalian suka main game, bisa juga kunjungi channel kita yang satu lagi yaitu Pichel Main Game. Ataupun buat kalian yang penasaran tentang video di belakang layar dari Pichel ini, bisa juga kunjungi channel kita yang satu lagi yaitu PMG Fams. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Apa ini?